Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Boleh untuk KM-nya dipimpin terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Teh Widya. Sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui, memahami, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun kegiatan belajar. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu, dan rekan-rekan boleh nyimak ya videonya. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nah, tadi kan sudah ditayangkan sebuah video. Ada yang mau menyimpulkan tidak isi dari video tersebut? Boleh, silakan. Saya Bu. Ya, boleh. Teh Ulfa. Kesimpulan dari video tersebut yaitu semangat datang atas keyakinan dalam diri kita dan kita harus rajin, tidak pemalas, kita harus disiplin, konsisten, bekerja keras, dan jadilah mata air yang jernih dan memberikan kehidupan kepada sekitar. Baik, terima kasih. Nah, baik, setelah kita melihat video ini, selanjutnya saya akan menayangkan PPT. Izin share screen ya, teman-teman. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang menjaga motivasi belajar dalam situasi apapun. Dan di sini ada pengertian belajar menurut para ahli. Untuk yang pertama ada teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Untuk yang kedua,
ada dari Watson. Dari Watson yaitu belajar adalah proses interaksi antara stimulus respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Untuk yang ketiga ada dari Thorndike. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari beberapa pengertian belajar di atas, kesimpulan belajar adalah, boleh siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Boleh, silakan, Teh Widya. Belajar merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terjadi proses interaksi rangsangan, perubahan pola pikir, dan tingkah laku atau tindakan. Sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan siswa. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk belajar. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri siswa manakala siswa merasa membutuhkan. Dan selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapai prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Dan di sini selanjutnya ada pengertian ketekunan menurut para ahli. Untuk yang pertama ada dari Puerdaminta. Ketekunan merupakan kemampuan untuk fokus pada pekerjaan yang digeluti, sehingga mampu menghasilkan mahakarya yang monumental, yang dapat dikenang sepanjang masa. Untuk yang kedua ada dari Nur Azizah. Ketekunan adalah kekerasan tekad dan kesungguhan hati, artinya bekerja, belajar, dan berusaha semaksimal mungkin. Sehingga dengan kesungguhan hati dan tekad yang kuat, kita bisa menjadi sebagai teladan orang lain dan memberikan hasil kepada dirinya sendiri. Nah, jadi pengertian ketekunan, jadi kesimpulan dari pengertian ketekunan adalah, boleh ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Mungkin Teh Saya, Ulfa. Bu. Ya, boleh. Jadi ketekunan yaitu ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri orang tekun. Yang pertama, tidak menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, ada selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, mau selalu berusaha bekerja keras dalam melaksanakan segala sesuatu. Dan yang ketiga, tidak pernah merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, upaya menumbuhkan dan memelihara ketekunan. Untuk yang pertama, membiasakan mengucapkan hal positif sesering mungkin. Untuk yang kedua, jadikan motivasi keberhasilan orang lain untuk menyemangati diri sendiri. Yang ketiga, memelihara cita-cita setinggi langit dan raihlah cita-cita itu melalui tahap demi tahap. Untuk yang keempat, tidak menyerah untuk mencapai sebuah tujuan dan skala
dan mempunyai skala prioritas. Nah, di sini kan Ibu sudah memberikan LKPD-nya kepada teman-teman di grup ya teman-teman. Nah, dari video yang sudah dibagikan kepada setiap kelompok, bagaimana tanggapan kalian jika kalian di posisi anak-anak tersebut? Apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga dan mempertahankan semangat belajar? Boleh dari masing-masing kelompoknya disimpulkan hasil diskusinya. Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, kita menyiapkan camilan dan minuman sehat saat belajar, lalu mengkondisikan ruangan yang nyaman. Setelah itu mempersiapkan semua kebutuhan belajar, lalu melakukan istirahat selama 10 menit. Baik, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Belajar bersama teman, beri Ya. penghargaan untuk diri sendiri, kenakan pakaian yang nyaman, dan matikan ponsel komputer. Ya, terima kasih. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, mungkin dicukupkan saja ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya dong, pendapat teman-teman setelah melakukan kegiatan pembelajaran kali ini dan boleh untuk kesimpulannya pada kegiatan kali ini. Izin menjawab, Bu. Iya, Pada silakan. pertemuan kali ini, yaitu motivasi ialah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang bertingkah laku yang berada dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan dorongan atau keinginan tersebut. Motivasi juga berarti sebagai perbedaan antara dapat dan tidak dapat melaksanakan tugas. Motivasi mampu memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Lalu ada belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menguasai hal-hal tertentu. Terima kasih, Ya, Bu. ya, baik. Terima kasih. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja dan Ibu akan mengirimkan Google Form mengenai evaluasi hasil dan evaluasi proses dari kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Mungkin Ibu akan tutup saja ya,